Ini adalah sebuah laptop kerja profesional yang beneran didesain untuk multitasking. Di laptop ini kalian bisa pakai monitor eksternal hingga 3 monitor. Eksternalnya ya, 3 monitor ya. Jadi nyaman banget mau multitasking. Performanya juga kencang karena dia pakai Intel Core Ultra 9 Series 2 ya, yang punya total 16 core. RAM-nya langsung 32GB LPDDR5 dan SSD langsung 1TB. Udah lega banget. Layarnya OLED, resolusinya 3K 120Hz, 100% DCI-P3. Jadi nyaman banget buat dipakai kerja berlama-lama ya. Ya, ini adalah Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition 14 Gen 10. Ya, laptop yang satu ini memang sangat cocok dipakai buat multitasking. Bukan karena dia bisa pakai banyak monitor eksternal, tapi juga karena prosesornya yang super kencang. Nah, kita mulai aja pembahasan laptop satu ini dari spesifikasi dasar terlebih dahulu ya. Nah, untuk prosesornya pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 285H. Codename-nya Arrow Lake H yang baru nih ya. Fabrikasi TSMC N3B, base power 45 watt. Dia punya total 16 core, 16 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Maksimum turbo frekuensi ada di 5,4 GHz dan cache memorinya 24 MB dengan Intel Smart Cache. Ini lumayan besar nih ya. Dia juga sudah punya NPU Intel AI Boost dengan performa up to 13 TOPS. IGP-nya ini pakai Intel Arc 140T GPU. Dia punya 8 X-cores dan tentunya sudah support akselerasi AV1 dan QuickSync juga. Untuk RAM-nya 32GB LPDDR5X 8400 onboard ya, dual channel 128 bit. RAM-nya onboard ya, jadi kita nggak bisa upgrade yang satu ini, tapi kapasitasnya langsung 32GB, langsung dual channel dan speednya juga udah kencang banget, jadi nggak ada masalah sih harusnya. Storage 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 ya. SSD yang terpasang di sini punya ukuran 2242, jadi bukan yang paling panjang. Nah, kalau dirasa kurang, tenang ya, karena laptop ini punya satu slot SSD M.2 tambahan, jadi nggak perlu ganti SSD yang terpasang. Slot keduanya ini sudah langsung mendukung SSD M.2 yang ukurannya 2280 atau yang versi besar yang gampang dicari. Konektivitas wirelessnya menggunakan Intel Wi-Fi 7, tentunya dia bisa Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 5.4. Kapasitas baterainya besar ya, 84 watt hour. Untuk sebuah laptop thin and light, ini besar sekali sebetulnya. OS pakai Windows 11 Home dan untuk body form factor-nya clamshell atau laptop klasik. Materialnya anodized aluminium. Warnanya ini namanya adalah Luna Grey. Untuk desain ini terlihat sangat mirip dengan Yoga Slim 7i yang pernah kita review. Di sudut bodinya juga tampak menggunakan rounded design yang melengkung-melengkung gitu ya. Yang membedakan dari yang non-pro itu adalah ukurannya untuk layar ya. Itu adalah 14,5 inci. Nah, untuk logo Lenovo terlihat rapi ya di area tengah cover atas laptopnya. Intinya kalau dari desain yang satu ini udah beneran kelihatan profesional. Untuk dimensi, panjangnya 32,5 cm, lebar 22,8 cm dengan ketebalan di 1,69 cm. Untuk bobot laptopnya ada di 1,54 kg. Chargernya 210 gram. Jadi kalau dibawa-bawa di 1,75 kg. Nah, untuk displaynya, laptop satu ini menggunakan layar Lenovo PureSight Pro Display. Ini adalah panel OLED dengan ukuran 14,5 inci, resolusinya 3K atau 3000 x 1876 pixel. Aspek rasionya 16:10. Refresh rate 120Hz dan sudah mendukung dynamic refresh rate. Menurut Lenovo, layarnya punya tingkat kecerahan di 500 nits. Wah, cerah banget ya. Dengan color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahan maksimumnya di mode SDR itu ada di 505 nits. Dengan di mode HDR bisa mencapai 1060 nits. Sedangkan untuk gamut coverage-nya ada di 99,7% DCI-P3 dengan gamut volume di 122,5% DCI-P3. Yang jelas layarnya udah cocok banget kalau mau dipakai buat kerja, nonton, ngedit video, ngedit foto, aman ya. Apalagi layarnya sudah disertifikasi Dolby Vision VESA Display HDR True Black 1000 ya. Dipakai berlama-lama juga tetap nyaman karena sudah ada sertifikasi TUV Flicker Free, TUV Low Blue Light, dan sertifikasi iSafe. Nah, meskipun ini bukan laptop convertible, layarnya sudah support touchscreen ya. Jadi lebih nyaman lagi kalau kita mau melakukan navigasi seperti untuk scrolling dokumen gitu misalnya. Dan layar ini juga dapat dibuka hingga 180 derajat. Jadi memudahkan kita sangat ingin memperlihatkan isi layar ke lawan bicara. Engsel seperti ini juga mengurangi kemungkinan kerusakan saat layarnya nggak sengaja terdorong tentunya. Permukaan layarnya ini glossy, jadi memang sedikit memantulkan bayangan. Tapi layar seperti ini justru membuat warna yang ditampilkan jadi terlihat lebih cemerlang. Untuk bingkai kanan kiri tergolong tipis, sedangkan bingkai atas terlihat agak tebal karena ada notch sebagai tempatnya webcam dan mikrofon di situ. Nah, sama seperti Yoga Slim 7 yang pernah kita review, laptop ini menggunakan
menggunakan webcam resolusi 5 megapiksel yang saat digunakan untuk video recording resolusi maksimumnya ada di 1080p 30 fps. Nah, webcam ini juga dilengkapi dengan privacy e-shutter yang dapat membantu menjaga privasi penggunanya. Tentunya yang satu ini sudah support Windows Studio Effects seperti background effect, auto framing, dan eye contact. Fitur-fitur ini dapat diakses melalui aplikasi kamera atau melalui shortcut pada taskbar di pojok kanan bawah. Untuk mikrofonnya terletak di samping kanan kiri kamera dan ada satu set mikrofon yang terletak di area bodi laptop, lebih tepatnya di bawah touchpad mengarah ke pengguna. Mikrofonnya juga dapat dilengkapi dengan fitur AI noise cancelling yang dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Untuk hasil kamera dan kualitas mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, yang ini adalah kamera dari laptop Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition. Untuk kualitas gambarnya ini bisa dibilang bagus banget ya untuk kelas harganya. Dan dia kameranya punya resolusi 1080p. Jadi jelas gambarnya lebih bagus dari laptop lain yang kameranya masih 720p. Dan kalau kalian mau gambarnya bagus seperti ini, saya sarankan untuk menggunakan kameranya di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, seperti saya sekarang ini. Ya, kali ini saya sedang ada di luar untuk menguji kemampuan noise cancelling dari laptop Lenovo yang satu ini. Untuk kualitas suaranya ini bisa dibilang bagus ya. Suara saya masih bisa ditangkap dengan jelas. Dan suara background yang di belakang ini, suara bising di belakang ini, bisa dihilangkan dengan cukup rapi. Nah, untuk audio, laptop ini menggunakan konfigurasi 4 buah speaker 2 watt yang terdiri dari 2 woofer dan 2 tweeter. 2 lubang speaker terletak di samping kanan kiri keyboard mengarah ke pengguna dan 2 lubang lagi terletak di bagian bawah mengarah ke alasnya laptop. Dan speaker-speaker ini sudah mendukung fitur Dolby Atmos serta Smart Amplifier. Di sini terdapat software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio dan equalizer. Nah, untuk suaranya tergolong sangat lantang ya, apalagi untuk sebuah laptop yang thin and light seperti ini. Kualitas suaranya sangat bagus, detail suara terdengar jelas dan sangat rapi. Bassnya juga ternyata cukup kuat dan memuaskan, meskipun bukan yang tipe menggelegar atau mendentum, tapi sudah ada bassnya di sini. Oke, untuk konektor dan tombol, di kiri ada satu HDMI 2.1 up to 8K 60Hz ya. Lalu ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung USB 4 40 Gbps, Power Delivery 3.0 dan DisplayPort 2.1. Kemudian ada satu SD card reader, bukan microSD, SD card reader. Lalu di kanan ada e-shutter switch, tombol power, satu audio combo jack 3,5 mm dan ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Ini udah melimpah banget nih ya konektornya untuk sebuah laptop tipis seperti ini. Nah, untuk keyboard, dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout khas Lenovo. Switchnya punya travel key yang cukup dalam di 1,5 mm. Saat digunakan untuk ngetik, ini terasa soft dan silent, nggak berisik dan nyaman saat digunakan. Seperti biasa terdapat tombol Copilot key yang dapat digunakan untuk mengakses fitur Microsoft Copilot dengan cepat. Nah, untuk tombol navigasi seperti Home, Page Up, Page Down, dan End itu menyatu dengan tombol anak panah. Dan untuk tombol anak panah atas dan bawahnya ini punya ukuran yang setengah dibandingkan tombol lainnya. Tentunya yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan dan 1 tingkat kecerahan lagi yang otomatis di sini. Oke, untuk touchpad, ukuran touchpad tergolong besar ya, di 13,5 kali 8 cm. Jadi lebarnya itu dari tombol Alt kiri hingga Alt yang kanan. Meskipun demikian, letaknya masih center to spacebar. Jadi masih jarang tersenggol saat kita sedang mengetik. Di sini tidak terdapat tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, tapi dia sudah menggunakan precision touchpad yang mendukung berbagai gesture dari Windows. Untuk sistem keamanan, laptop ini menggunakan sistem pengamanan biometrik berupa kamera infrared yang sudah support Windows Hello juga tentunya. Untuk sistem pendinginnya, laptop ini menggunakan sistem pendingin aktif berupa 2 buah kipas dan 2 buah heat pipe yang diklaim bisa menghandle TDP sampai 75 watt. Intake udara dari bawah dan exhaust itu ke arah belakang. Oke, sekarang kita lihat aspek performanya. Di laptop ini kita bisa menemukan mode performa yang ada di software Lenovo Vantage. Di sini ada 3 opsinya: Performance, Adaptive Power Mode, dan Battery Saver. Mode performa ini bisa diakses melalui software Lenovo Vantage atau pakai shortcut function plus huruf Q seperti sebelum-sebelumnya juga ya. Nah, untuk konsistensi performanya pakai Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit, kita lihat skor tertinggi yang bisa dicapai untuk mode Adaptive Power itu bisa 21.279 poin. Sedangkan di mode Performance itu bisa 22.279 poin. Nah, untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Adaptive Power itu di sekitar 18 ribuan poin, sementara di mode Performance di kisaran 20 ribuan poin. Ini tinggi banget ya. Lalu untuk konsistensi performa di mode baterai, skor tertinggi itu mampu mencapai 22.548 poin, sementara skor yang bisa dipertahankan juga sama nih di kisaran 20 ribuan poin. Jadi ini skor yang terlihat sangat mirip seperti saat laptop tercolok ke charger. Oke, untuk suhu kerjanya di mode Performance, suhu CPU itu sempat bertahan di kisaran 99 sampai 102 derajat Celcius di run pertama, tapi kemudian turun dan sustain di kisaran 86
sampai 91 derajat Celcius dengan spike beberapa kali di saat awal run ke 105 derajat Celcius. Ya, saya tahu suhunya terlihat agak tinggi ya, tapi yang perlu diperhatikan prosesor yang satu ini punya suhu pengoperasian maksimal atau TJMax di 110 derajat Celcius, bukan 100 seperti prosesor biasa ya. Jadi secara teoritis yang satu ini suhunya masih ada di bawah batas maksimum atau batas wajar yang ditetapkan oleh Intel. Oke, sekarang kita lanjut untuk aplikasi Blender 4.3.2 dengan BMW Render Test. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 1 menit 54 detik, sementara untuk GPU rendering pakai One API selesai dalam waktu 43 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering, suhu CPU itu ada kisaran 65 sampai 80 derajat Celcius saja. Masih aman ya, nggak nyampe seperti tadi. Lanjut untuk Adobe Premiere Pro sisi 2025, kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Untuk 4K 60 video export, software only selesai dalam waktu 4 menit 27 detik, sementara kalau pakai GPU acceleration selesai dalam waktu 3 menit 44 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps video exporting dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 3 detik, kalau untuk pakai GPU acceleration selesai dalam waktu 1 menit saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration, untuk suhu CPU itu stabil di kisaran 65 sampai 82 derajat Celcius. Lagi-lagi ini masih tergolong aman. Lanjut untuk DaVinci Resolve 19.1, ini software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Kita pakai video yang sama, durasinya ya 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export selesai dalam waktu 6 menit 6 detik, sementara untuk 1080p 60 fps video export selesai dalam waktu 1 menit 37 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, CPU itu ada di kisaran 63 sampai 90 derajat Celcius. Lagi-lagi masih aman banget. Kalau untuk CapCut bagaimana? Nah, ini masih pakai durasi sama ya videonya ya. Untuk 4K 60 video export selesai dalam waktu 1 menit 20 detik, sementara untuk 1080p 60 fps video export selesai dalam waktu 41 detik saja. Nah, meskipun ini sebenarnya laptop untuk kerja ya, tapi seperti biasa kita akan tetap tes kemampuan gamingnya. Oke, di game terakhir ini kita lihat suhu kerjanya pada saat mainkan Assassin's Creed Mirage selama 30 menit. Untuk suhu CPU dari kisaran 64 sampai 80 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat suhu permukaannya. Area terpanas ada di bagian atas exhaust di atas keyboard yang mencapai 45 derajat Celcius. Tapi tenang, area ini kan nggak disentuh ya biasanya ya, jadi nggak ada masalah harusnya. Karena kalau untuk permukaan keyboard di seluruh area suhunya itu tergolong rendah di bawah 35 derajat Celcius. Titik terpanas ada di dekat tombol V dan B yang hanya mencapai 36 derajat Celcius. Untuk sebuah laptop thin and light ini suhu yang rendah banget, apalagi lagi dihajar game dan gamenya juga masih lancar di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke storage test. Dengan Crystallisma kita dapatkan bahwa kecepatan baca SSD-nya ada di 6.777 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 5.514 MB per second. Emang sih nggak nyampe 7.000, tapi ini masih termasuk SSD yang kencang. Oke, kita lanjut ke pengujian daya tahan baterainya. Di sini berarti kita set di 150 nits dengan volume di 25%, lalu mode performa kita set di adaptive power. Hasilnya untuk digunakan local video playback dengan resolusi 1080p, baterai habis setelah 12 jam 10 menit. Ini adalah hasil yang lumayan untuk kelas prosesornya yang super kencang dengan layarnya yang resolusinya tinggi. Meskipun sebenarnya ini masih ada sedikit di bawah harapan kami untuk sebuah laptop thin and light kelas premium tahun 2025. Oke, sekarang mari kita coba kecepatan chargingnya. 30 menit pertama terisi di 53%, sementara dari kosong sampai penuh ternyata hanya butuh waktu 1 jam 15 menit. Ini baterainya besar loh, di 80-an watt hour, dan saja dalam waktu 1 jam 15 menit udah kayak HP aja yang satu ini ya, kencang banget durasi chargingnya. Nah, untuk harganya, laptop yang satu ini kita temukan di beberapa marketplace online dengan harga kisaran 21.999.000 dan ini sudah mencakup Microsoft Office Home and Student 2024. Nah, ini yang versi tidak
tidak berlangganan. Nah, kalau mau cobain Microsoft 365 yang berlangganan, tenang, ada gratisnya juga selama 1 tahun. Lalu ada lagi gratis berlangganan Xbox PC Game Pass selama 3 bulan. Lalu dia dapat garansi 3 tahun premium care lengkap dengan accidental damage protection. Dan di sini ADP-nya itu bisa diklaim berkali-kali. Nah, oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Tentunya karena RAM dari laptop ini sudah menyatu dengan komponen prosesor, jadi dia tidak bisa di-upgrade. Tapi karena RAM-nya udah kencang banget ya, LPDDR5X 8400 dan kapasitas udah 32GB, udah lebih dari cukup sih harusnya ya. Kemudian buat yang memang butuh sebuah Copilot Plus PC, yang satu ini belum masuk kategori tersebut. Tapi tenang, berbagai fitur Copilot lain masih tetap bisa diakses dengan laptop ini ya, dan kameranya juga tetap bisa pakai NPU. Kemudian untuk suhu kerja terlihat agak tinggi di pengujian yang membebani CPU 100% secara terus-menerus. Tapi tenang, karena meski suhunya terlihat agak tinggi, sebenarnya ini masih di bawah batas suhu pengoperasian maksimal yang ditetapkan oleh Intel. Dan meskipun demikian, jika memang dirasa kurang nyaman melihat angka tersebut, kita bisa ubah ke mode performa lain seperti Adaptive Power atau Battery Saver. Masih tetap monster juga sih performance-nya. Lalu untuk daya tahan baterainya, kita berharap dia bisa tahan sedikit lebih lama lagi lah mengingat ukuran baterai yang besar. Tapi mengingat ini adalah Core Ultra 9, lalu layarnya juga resolusinya tinggi banget. Jadi mungkin kedua faktor itu membuat laptop ini tidak bisa bertahan 15-17 jam seperti harapan kami. Dari sisi menariknya, performanya ini super kencang untuk sebuah laptop dengan dimensi dan bobot seperti ini karena udah pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 285H yang punya total 16 core. Mau ngedit foto, video, kencang yang satu ini. Rendering 3D juga masih bisa selama objek 3D memang tergolong simple ya. Lalu gaming jelas bisa banget karena memang IGP Intel Arc 140T GPU yang ada dalam laptop ini udah kencang. Apalagi ada teknologi Intel XeSS juga, jadi makin nyaman dipakai buat gaming. Udah nyaman banget juga mau dipakai untuk multitasking, mau dipakai buat kerja dengan banyak monitor. Ini bisa sampai 4 monitor totalnya ya. 1 monitor di laptop ditambah 3 monitor eksternal. Makin produktif lagi nih kalau buat kerja ya. Suhu kerja juga masih aman meskipun digunakan untuk bermain game ataupun bekerja. Storage lega banget 1 TB. Layar udah pakai OLED resolusi 3K 120Hz, udah 100% DCI P3 juga. Mau dipakai buat apa aja udah bisa sih sebetulnya. Udah nyaman banget yang satu nih. Lalu meskipun tipis, laptop satu ini juga punya konektor yang lengkap dan lumayan berlimpah. Bahkan punya 2 USB-A yang besar dan punya 1 slot SD card yang besar juga. Ini bukan yang micro. Nah, kalau misalnya habis foto atau habis ngambil video di kamera, ini bisa langsung aja dicolok ke sini dan pindahin ke dalam laptop yang satu nih. Gampang kan? Untuk konektor Thunderbolt-nya juga ada 2, jadi opsi ekspansinya lebih luas lagi. Kemudian dia punya sistem keamanan biometrik dan speakernya nih keren banget ya. Nggak akan nyesel deh dengerin satu ini ya. Kemampuan noise cancellingnya juga udah oke banget di sini. Garansinya panjang, lengkap dengan ADP selama 3 tahun juga. Jadi, Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition yang satu ini cocoknya buat siapa sih? Pertama jelas, yang butuhkan laptop tipis ringan kelas premium tapi butuh performa prosesor super kencang untuk multitasking. Yang ini cocok banget. Lalu untuk pekerja kantoran, butuh laptop buat kerja, dipakai buat meeting atau presentasi, ini cakep ya, desainnya profesional. Kemudian untuk yang butuh laptop tipis supaya mudah dibawa-bawa tapi punya opsi ekspansi hingga 3 monitor eksternal supaya bisa dicolok pas sampai di kantor ya. Mungkin ada yang butuh kerja banyak monitor, nah ini bisa banget. Lalu butuh laptop yang bisa buat editing foto, edit video, desain 2D atau bahkan desain 3D, masih bisa juga di sini. Atau mungkin butuh laptop untuk programming, yang satunya juga memang bisa. Asal pastikan aja softwarenya yang kalian gunakan sudah cocok dengan spesifikasi laptop yang satu ini. Ya, laptop satu ini memang keren ya. Udah tipis, ringan, tapi performanya super kencang. Jadi kalau kalian sedang mencari sebuah laptop thin and light yang cocok untuk dipakai multitasking berat, rasanya Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.